Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Al-Imarah. Gimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, udah siap kalian belajar? Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu bab 2. Bisa kalian lihat di buku paketnya. Bab 2 itu dimulai dari halaman 20 sampai selesai. Bab 2 berkaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib kemarin pada pertemuan yang keempat di kelas 7 sudah kita bahas dalam tugas pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita bahas bab 2, yaitu tentang materi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat jaiz. Lihat di bukunya ada halaman 25. Mana sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah sifat-sifat yang mustahil. Tuh. Atau secara akal tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat mustahil adalah sifat yang bertolak belakang dengan sifat wajib. Itu yang kemarin sudah kalian pelajari. Sifat wajib bagi Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil lawannya dari sifat wajib. Tidak mungkin Allah memiliki sifat mustahil. Dalam ilmu tauhid dinyatakan bahwa sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 13, ya. Lihat. Yaitu pertama Adam. Artinya tidak ada. Contohnya kemarin di sifat wajib apa itu? Wujud. Begitu. Wujud artinya ada. Nah, di sifat mustahil Adam artinya tidak ada. Kemudian yang B, hudus, artinya permulaan, mustahil Allah bersifat hudus. Karena di sifat wajibnya adalah kidam, terdahulu. Kemudian fana artinya rusak. Ya. Tuh, di sifat wajibnya adalah baqo, kekal. Gitu. Jadi mustahil itu yang tidak mungkin. Kemudian mumasalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluk. Qiyamuhu bigoirihi artinya membutuhkan sesuatu, ya. Kemudian ta'adud artinya lebih dari satu, tidak mungkin Allah lebih dari satu. Kemudian adzun artinya lemah, begitu, yaitu yang mustahil. Kemudian karohah artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Summun artinya tuli, umyun artinya buta, dan terakhir bukmun artinya bisu. Itu sifat-sifat mustahil yang kesimpulannya tidak mungkin Allah memiliki sifat seperti itu. Jadi kebalikan dari yang kemarin, yaitu sifat wajib, ya. Lanjut. Nah, sekarang sifat jaiz. Tuh. Mana jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang boleh ada ataupun boleh
Tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah bebas untuk berbuat sesuatu ataupun tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu atas kehendaknya. Ya, tuh. Kebebasan Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Bisa kamu lihat di halaman 25 surat Al-Qasas ayat 68. Kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu atau juga Allah tidak menciptakan sesuatu. Ya, baik kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yahtaru man kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Itu sifat jais bagi Allah tentang kebebasan Allah untuk menciptakan sesuatu atau juga tidak menciptakan sesuatu. Ya. Dalilnya ayatnya Al-Qasas ayat 68 yang artinya bisa kamu lihat di halaman 25, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi manusia, ya, sesuatu atau tidak pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu sifat jais bagi Allah. Ya, kebebasan untuk melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Yang kedua, masih berkaitan dengan sifat jais bagi Allah, yaitu untuk mengatur semua makhluknya dengan apa yang Dia kehendaki. Ini pun ada dalam ayat Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 60, Ali Imran ayat 26. Sama, ayat 26 ada di halaman 26. Ya, kita baca. Qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, itu dalil sifat jais bagi Allah. Yang kedua, bahwa Allah mengatur semua makhluknya. Ya, itu yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah kekuasaan segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa dan atas segala sesuatunya. Nah, itu dalil Allah bersifat jais untuk mengatur semua makhluknya. Apa yang Allah kehendaki ada dalam kekuasaannya. Jadi itu, ya, berkaitan apa tadi? Sedikit melanjutkan bahasan yang kemarin, sifat mustahil dan sifat jais. Berarti selesai udah ya? Tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat jais bagi Allah. Dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah ini, ya, penting sekali. Sifat wajib yang harus kita miliki, kita ketahui. Ya, mungkin kamu dalam pengajian suka dinadomkan tuh, dinyanyikan wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Nah, itulah sifat wajib. Nah, ini lawannya mustahil. Dan apa tadi? Ya, sifat mustahil itu dari mulai tadi apa? Adam, hudus, fana dan seterusnya. Ya, Bapak kira itu materi kita pada kesempatan kali ini tentang sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, evaluasi setelah kalian menyimak, mendengarkan video pembelajaran ini, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tulis sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan artinya sedikitnya 5. Ya, syukur lebih dari 5. Yang kedua, tulis dalil sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelaskan. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 68 dan artinya, ya. Di kertas buku ulangan atau di kertas selembar nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal dari para wali kelasnya masing-masing.
Bapak kira itu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.